Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam pertemuan mata kuliah Etika Profesi Informatika untuk pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang kebijakan kode etik profesi di bidang IT, jenis pelanggaran kode etik, dan juga cybercrime. Oke, langsung saja kita simak materi pembelajaran berikut ini. Nah, etika dalam sistem informasi pertama kali dibahas oleh Richard Mason pada tahun 1986, yang di dalamnya termasuk disingkat oleh PAPA ya. PAPA, apa itu PAPA? PAPA adalah Privacy, Accuracy, Property, and Accessibility. Atau dalam bahasa Indonesianya, privacy, akurasi, dan property, dan akses. Ya. Nah, pada tahun 1986 Richard Mason itu memperkenalkan PAPA ya, dan dia memperkenalkan slogannya adalah Right to Know versus Right to Privacy. Nah, privasi itu apa sih? Ya, privasi itu adalah menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Ya, contoh kasusnya adalah ada junk mail. Ya, jadi ada juga bisa terjadi manajer pemasaran yang mengamati email bawahannya. Itu tidak diperbolehkan karena ini adalah privasi ya. Lalu contoh kasus yang terjadi di dunia nyata ada juga penjualan data akademis. Lalu A-nya adalah akurasi. Akurasi merupakan, maksudnya adalah di sini terhadap informasi yang merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Karena ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang sangat mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Contoh kasusnya, pernah di US itu terhapus nomor keamanan sosial yang dialami oleh Edna Ritzmeller. Ya, nah, kenapa bisa terhapus ya? Tadi karena kekurang akurasian informasi sehingga menyebabkan si Edna Ritzmeller tersebut mengalami kerugian. Dan juga yang kedua, kasus nyata yang pernah terjadi yaitu kasus kesalahan pendeteksi misil di US ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, yang ketiga adalah P-nya adalah properti. Properti apa? Maksudnya perlindungan terhadap hak properti yang dijalankan saat ini, yaitu yang dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, haki ini biasa diatur melalui hak cipta atau copyright, juga paten, atau juga rahasia perdagangan atau trade secret. Ya. Nah, berkaitan dengan kekayaan intelektual, ternyata banyak masalah yang belum terpecahkan ya. Antara lain, pada level bagaimana sebuah informasi dapat dianggap sebagai properti, atau apa yang harus membedakan antara satu produk dengan produk lain. Akankah pekerjaan yang dihasilkan oleh komputer memiliki manusia sebagai penciptanya, gitu ya? Artinya komputer tersebut ketika sudah diprogram untuk melakukan pekerjaan tertentu, ya, apakah diklaim oleh manusia tersebut sebagai ini ciptaan saya, gitu ya? Nah, lalu pertanyaan berikutnya, jika tidak, lalu hak properti apa sih yang seharusnya dilindungi, gitu ya? Nah, hak cipta ya atau copyright ya, kita lihat dulu ya. Hak cipta itu adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini mudah didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun setelah kematiannya. Ya, jadi hak cipta itu diberikan oleh kepada si pemegang hak cipta tersebut selama si pemegang hak cipta tersebut hidup plus 70 tahun setelah kematiannya. Lalu ada juga yang namanya paten ya. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan. Oh, kenapa paling sulit didapatkan? Karena paten hanya akan diberikan untuk penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Nah, makanya dia sangat sulit didapatkan. Hukum paten juga memberikan perlindungan selama 20 tahun. Ya. Lalu yang ketiga, ada yang namanya rahasia perdagangan atau trade secret. Nah,
hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau bisa juga melalui kontrak. Nah, untuk lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual, ya. Nah, untuk trade secret ini atau rahasia perdagangan ini banyak contoh kasusnya, ya. Ada juga mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa search di internet. Contoh kasus trade secret yang paling terkenal itu adalah the ingredients in WD-40, ya, atau WD-40, ya. Bisa di search, ya, kenapa itu bisa menjadi booming. Dan ada juga kasusnya bumbu resep dari KFC. Nah, itu cukup menarik juga, ya, contoh kasus di dunia nyata terkait trade secret. Dan ada juga kasusnya dari Coca-Cola, ya, rahasianya Coca-Cola. Bahkan yang Coca-Cola ini sangat menarik, ya. Jadi untuk menjaga kerahasiaan komposisi dari Coca-Cola atau resep dari Coca-Cola agar tidak dijiplak, ya, oleh kompetitor, itu hanya beberapa orang saja yang tahu di dalam sebuah perusahaan, dan bahkan orang yang tahu tersebut tidak diinformasikan oleh perusahaan tersebut bahwa si A yang tahu, si B, si C, si D, gitu, ya. Jadi pada saat gathering juga, ya, gathering atau pertemuan tahunan di perusahaan Coca-Cola tersebut, orang yang tahu komposisi Coca-Cola tersebut, ya, resep rahasia Coca-Cola tersebut itu tidak dijadikan satu. Ya, itu menarik, ya, nanti bisa di search, ya. Lalu yang kedua kita bahas tentang kebijakan kode etik profesi IT. Nah, kebijakan kode etik profesi IT ini diatur berdasarkan United Nations Convention Against Transactional Organized Crime, ya. Nah, karena apa? Karena yang pertama, karena kejahatan komputer ini dapat menimbulkan dampak secara nasional maupun internasional. Artinya skalanya bisa sangat luas. Nah, hukum internasional itu juga diatur berdasarkan tadi, ya, UNTOC tadi, ya, UNTOC tadi, berdasarkan konferensi di Palermo, Italia tahun November 2020, dan juga berdasarkan deklarasi pada tanggal 20 Desember 1997 di Manila. Ini mengatur hukum internasional yang untuk kejahatan yang bersifat internasional. Nah, hukum internasional telah menetapkan beberapa prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Di antaranya prinsip teritorial, prinsip nasional aktif, prinsip nasional pasif, prinsip perlindungan, dan juga prinsip universal. Nah, dalam menanggulangi pelanggaran kode etik profesi IT, beberapa asosiasi atau organisasi dan negara telah memiliki bentuk perundangan tersebut. Ya. Yang pertama adalah kode etik profesi IT produk dari asosiasi atau organisasi. Nah, contohnya ini ada IFIP, ya, ada ACM, ada Asosio, ya. Lalu yang kedua ada kode etik profesi IT yang merupakan produk dari sebuah negara. Nah, ini setiap negara mengatur kode etik profesi IT-nya masing-masing. Ya, contohnya di Indonesia ada, Malaysia juga ada, Australia dan lain-lainnya, ya. Nanti bisa dilihat di tayangan PPT-nya. Lalu yang hukum di negara Indonesia contohnya, ya, yang mengatur tentang informasi ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP. Lalu ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, salah satu contohnya. Nah, Mulder dalam bukunya mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk dapat menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. Maksudnya dirubah atau diperbaharui karena semakin zaman berkembang, maka kejahatan semakin berkembang pula, ya. Nah, nanti kita akan mengenal yang namanya cybercrime. Lalu, apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana?
Seterusnya yaitu bagaimana cara penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan tersebut harus dilaksanakan. Lalu ada yang namanya akses. Yang terakhir adalah akses. Fokus dari masalah akses ini adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan ya. Teknologi informasi diharapkan untuk tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu. Malah justru harusnya untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Nah, tadi kita sudah mengenal PAPA ya. Lalu yang berikutnya adalah jenis pelanggaran kode etik di bidang informatika. Nah, jenis-jenis pelanggaran kode etik di bidang IT bermacam-macam. Tetapi secara garis umum dan garis besar dapat dikelompokkan menjadi seperti berikut. Ada hacker dan cracker, lalu ada denial of service attack atau biasa dikenal DOS attack, lalu ada pelanggaran privacy, ada fraud, ada gambling, ada pornografi atau pedofilia, ada data forgery. Nah, ini merupakan gambaran ya, bagaimana gambaran sebuah kejahatan yang dilakukan secara tradisional dengan perbandingan kejahatan yang dilakukan secara modern atau spesifiknya adalah pada saat ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau TIK ya, dan biasa disebut dengan cybercrime. Ya, bisa dilihat di tayangan PPT. Nah, sebenarnya definisi dari cybercrime itu apa sih? Nah, dari dokumen Kongres PBB mengenai the prevention of crime and Treatment of Offenders di Havana, Kuba tahun 1990 dan di Wina pada tahun 2000, ada istilah yang dikenal yaitu cybercrime. Nah, istilah cybercrime ini muncul pada waktu itu. Nah, di background paper untuk Kongres PBB tahun 2000 di Wina, Austria, istilah cybercrime dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, cybercrime dalam arti sempit atau in a narrow sense disebut computer crime. Yang kedua, cybercrime dalam arti luas atau in a broader sense disebut computer related crime. Jadi berbeda ya, ada computer crime, ada computer related crime. Nah, ini dua-duanya masuk ke dalam kategori cybercrime. Nah, kita kupas ya. Yang pertama, cybercrime in a narrow sense atau computer crime itu apa sih? Nah, pengertiannya adalah computer crime is any illegal behavior directed by means of electronic operation that targets the security of computer system and the data processed by them. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kejahatan dunia maya dalam arti sempit ya, yaitu setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data-data yang diakses olehnya. Nah, sedangkan yang kategori computer related crime ya, definisinya adalah computer related crime is any illegal behavior committed by means in relation to a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network. Atau dalam bahasa Indonesianya, kejahatan yang berkaitan dengan komputer yaitu adalah setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem komputer atau jaringan komputer. Ya. Nah, balik lagi ya, masih menurut dokumen tersebut, cybercrime juga meliputi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer atau by means of a computer system or network, atau di dalam sistem atau sebuah jaringan komputer in a computer system or network, dan bisa juga ya terhadap sistem atau jaringan komputer atau against a computer or network. Nah, tayangan di slide ini adalah peran komputer dalam cybercrime ya. Ada 3 ya. Jadi peran komputer dalam cybercrime itu ada 3. Yang pertama itu sebagai sarana, yang kedua sebagai tempat menyimpan, yang ketiga bisa sebagai sasaran atau target.
Nah, dari kata kunci yang dihasilkan oleh Council of Europe dalam Convention on Cybercrime di Budapest, Hongaria tahun 2001, ada beberapa istilah baru ya. Ada yang muncul namanya illegal access, ada illegal interception, ada data interference, ada system interference, ada misuse of device. Jadi semakin perkembangan zaman ini muncul lagi istilah-istilah baru, gitu ya. Nah, ini diperkenalkan kepada publik dalam suatu konferensi atau seminar yang internasional dan valid, gitu ya. Jadi sehingga sumbernya ini dapat dipercaya. Lalu tadi istilah-istilah tadi ya, seperti illegal access. Illegal access apa sih? Illegal access itu yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. Lalu ada illegal interception. Illegal interception itu sengaja dan tanpa hak melanggar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari, atau di dalam sebuah sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. Lalu ada yang namanya data interference. Data interference itu yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, atau perubahan data komputer. Lalu ada namanya sistem interference. Kalau tadi data interference, sekarang sistem interference. Sistem interference itu yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sebuah sistem. Yang terakhir, ada namanya misuse of device. Misuse of device itu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password, kode, dan lain-lainnya. Dari materi pembelajaran yang tadi kita saksikan bersama, ya, kita dapat menyimpulkan apa itu kebijakan kode etik profesi di bidang informatika. Lalu jenis-jenis pelanggaran kode etik, ada, dan juga kita sudah mengenal yang namanya cybercrimes. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan 6, jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik, dan juga tetap mencari sumber-sumber informasi yang lain terkait materi pembelajaran hari ini, dan agar dapat memperkaya pengetahuan rekan-rekan mahasiswa. Tak lupa muhasabah hari ini yang saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nantikan video materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.